Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman kelas 5 Fatimah dan 5 Khalid? Ustazah doakan semoga masih bersemangat ya di jam terakhir, jam 11 ini. Nah, insya Allah teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan bab yang kemarin, masih di pelajaran 1. Kamu bisa cek di buku paket halaman 6. Insya Allah sekarang kita materinya adalah tentang surah Al-Ma'un. Nah, jadi teman-teman, surah Al-Ma'un ini terdiri dari 7 ayat, yang mana termasuk dalam golongan surah Makkiyah karena diturunkan sebelum hijrahnya Rasul ke Madinah. Dan surah Al-Ma'un ini diambil dari ayat yang ketujuhnya. Kalau kemarin di Atin itu diambil dari ayat pertamanya ya, Wattini wazzaitun. Nah, kalau surat Al-Ma'un diambil justru dari ayat terakhirnya. Nah, Al-Ma'un itu sendiri apa artinya teman-teman? Yaitu barang-barang yang berguna. Kok tiba-tiba barang-barang yang berguna? Emang ini tentang apa sih Al-Ma'unnya? Oke, kita lanjut. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan Muhammad Toha membacakan surah Al-Ma'un ya. Muhammad Tohanya masih kecil tadi, kalau sekarang udah gede. Oke teman-teman, jadi apa yang bisa kita ambil? Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi surah Al-Ma'un ini membahas tentang definisi, tentang arti dari orang-orang yang mendustakan agama. Makanya di ayat pertama itu sebuah pertanyaan dilontarkan ya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, langsung dijawab di ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik ini maksudnya gimana? Kalau dalam kamus itu menghardik artinya memarahi, membentak, berkata keras. Nah, di tafsir surah Al-Ma'un ayat kedua ini bisa juga arti dari menghardik itu adalah menganiaya, bersikap sewenang-wenang, pokoknya memperlakukan dengan tidak baik. Lanjut ya, ayat ketiga. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan atau mendorong memberi makan orang miskin. Nah, jadi itu ya, udahlah menghardik anak yatim, terus juga tidak mendorong, tidak menganjurkan, tidak mengajak, tidak bersegera untuk memberi makan orang-orang miskin. Tidak tergerak lah hatinya gitu. Lanjut ayat keempat. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Loh, kok tiba-tiba loncat ke orang-orang yang sholat? Nah, berarti orang-orang yang celaka dalam sholatnya itu juga bagian dari orang-orang yang mendustakan agama. Waduh, gimana ini? Kok orang yang sholat tapi celaka? Nah, ini dibahas di ayat berikutnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Wah, subhanallah ini. Jadi orang-orang yang lalai dalam sholatnya, dia justru celaka. Jadi hati-hati, kita jangan sampai ya, nauzubillah min dzalik. Udah pede banget nih, aku sholat kok, tapi sebenarnya dalam sholat itu kita lalai. Lalainya gimana Ustazah? Ya lalainya misalkan dientar-entar sampai waktunya udah mepet ke waktu sholat berikutnya. Harusnya sholat asar jam 3:30, diundur-undur terus, tiba-tiba udah mau maghrib 5:30. Nah, itu lalai. Atau bisa juga kita sholat tapi kita lalai dalam mengetahui arti-arti dari bacaan sholat yang kita baca, atau malahan nggak dibaca sama sekali, sholat aja kayak orang matuk-matuk tuk 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 selesai gitu. Nah,
itu bahaya teman-teman. Karena salah satu faktor tadi bisa menjadikan orang-orang yang sholat malahan celaka dalam sholatnya gitu. Kemudian ayat ke-6, alladzina hum yura'un, artinya orang-orang yang berbuat riya. Dan ayat terakhir, wa yamna'unal ma'un, artinya dan enggan memberikan bantuan dan enggan menolong orang lain dengan barang-barang yang berguna. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman, gambaran dari orang-orang yang mendustakan agama. Yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim, kemudian tidak mendorong, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kemudian orang yang celaka dalam sholatnya, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Kemudian lagi orang yang riya. Riya itu gimana sih? Riya itu artinya pamer teman-teman. Jadi kayak melakukan sesuatu tapi itu tuh buat dilihat sama orang lain. Misalkan nih melakukan ibadah tapi itu teh melakukan ibadah tetapi itu diniatkan bukan karena Allah, karena ada perasaan pengen pamer, pengen dilihat sama orang lain. Wah, orang ini solih banget, keren banget, rajin sedekah, sholatnya bagus. Nah, hati-hati teman-teman. Kayak misalkan sholat kalau lagi sendiri atau sholat di depan ustadz-ustazah di kelas. Misalkan beda gitu sholatnya, wah itu juga hati-hati. Kita itu sholatnya untuk apa? Untuk beribadah sama Allah atau untuk dilihat sama sesama manusia? Itu teman-teman. Ayat terakhir, dan enggan memberikan bantuan dengan barang yang berguna, itu maksudnya gak mau nolong sesama manusia, gak berbuat baik sehingga misalkan ada yang butuh barang yang berguna, meminjam atau apa gitu, orang ini tuh gak berkenan. Padahal kan kalau nolong dengan barang yang berguna itu jatuhnya minjem gitu ya. Misalkan pinjem rautannya dong, punya aku ketinggalan. Terus ketika dikembalikan barangnya masih ada, masih utuh. Saya sih yakin kalau anak-anak kelas 5 ini udah hebat semua. Kalau konteksnya di zaman Rasul ini, barang-barang yang berguna itu kayak panci atau misalkan kapak. Jadi konteks al-ma'un ini ya adalah barang-barang yang biasa dipakai, barang-barang yang berguna, begitu teman-teman. Oke, sekarang Ustazah review lagi ya. Ustazah tanya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Yang pertama, orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak mendorong memberi makan orang-orang miskin. Kemudian yang ketiga, orang yang celaka dalam sholatnya. Gimana tuh? Yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Yang keempat, orang-orang yang riya, yang pamer, yang tidak lillahi ta'ala. Kemudian yang terakhir, orang yang enggan memberikan bantuan, menolong orang lain dengan barang-barang yang berguna. Gitu teman-teman. Lanjut. Nah ini ya makna surah Al-Ma'un. Yang pertama, di dalamnya terdapat anjuran memberi makan orang miskin dan anak yatim. Kemudian anjuran juga, sebenarnya bukan anjuran sih ya, perintah ini. Karena kalau misalkan kita tidak melakukannya ya kita termasuk bagian dari orang yang mendustakan agama. Oke lah, perintah untuk menunaikan sholat tepat waktu. Kemudian perintah untuk mengerjakan kebajikan dan berbuat baik kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah perintah untuk berbuat ikhlas dalam beramal dan menjauhi perbuatan riya. Nah, sekian untuk materi hari ini. Tugasnya mengerjakan latihan soal. Bisa kamu lihat di halaman 12, 13, 14. Nah, itu kamu tolong dikerjain bagian A, B, C, D, dan E. Karena sudah kelas 5 ya, cincai lah. Tinggal isi selesai insyaallah. Saya tunggu sampai jam 9 malam ini. Tolong nanti kalau sudah diisi, diupload di GCR-nya ya. Terima kasih semuanya sudah menyimak. Semoga dapat dipahami. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, boleh tanyakan di kolom komentar. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.